Jangan, saya lupain dulu lah Oh dunianya gitu. Iya, mantap, plok plok plok. Nah pemirsa, jadiin ini kipas angin loh. Jadi ini kipas angin, ayo berdoa semuanya. Ayo. Aku penasaran itu tadi yang cerita modal jual laptop gimana jadinya? Habis itu saya jualan laptop, akhirnya saya jualan, terus saya jualan, kuasa Allah Ustaz. Jadi saya nggak tahu itu siapa yang invite gitu. Tatonya datang aja, invite terus belanja borong tuh. Akhirnya mereka itu nanya gitu, Kak ada tokonya nggak gitu, biar lebih percaya lagi gitu kan. Nah, terus saya konsultasi lagi sama suami gitu. Gimana kalau kita bikin toko gitu kan. Akhirnya kami cari-cari toko gitu kan. Cari-cari toko yang sesuai dengan standar keuangan kami gitu Ustaz. Akhirnya alhamdulillah dapatlah salah satu mall yang di Bandung gitu. Buka di situ. Buka di situ Ustaz. Dan itu alhamdulillah bisa dicicil lagi ininya, sewanya itu kan. Jadi memudahkan kami untuk berjualan di sana gitu. Habis itu kami jualan 6 bulan saya jualan bareng suami, terus udah lahirin ya, jadi bareng anak itu bertiga gitu. Gantian-gantian gitu. Di sana saya banyak banget nemuin customer gitu. Mereka cerita gitu. Saya kan jualannya bajunya baju muslim untuk wanita gitu. Mereka pada beli kan, mereka cerita tentang ini buat umroh katanya gitu kan. Terus ini ceritain tentang Zam-Zam Tower tuh kayak gimana, Ka'bah tuh kayak gimana gitu Ustaz. Jadi tertarik sama ucapan, cerita, kalimat, omongan customer nih. Iya, jadi Waktu itu belum pergi ke Tanah Suci? Belum Ustaz. Jadi saya cuman senyum aja, oh iya ibu gitu kan. Terus saya berdoa, ya Allah kapan saya bisa diundang gitu kan. Iya, kapan saya diundang gitu kan. Ini menarik nih, sampai sini pemirsa ada teori kipas angin. Pernah dengar nggak kalau Kawita? Pemirsa pernah dengar nggak ada teori kipas angin? Jadi berdoa itu yang hebat adalah ketika kipas angin itu datang ke muka kita. Kan kipas angin gini ya, itu kan? Biasa untuk kecil tuh biasanya. Iya nggak? Ini kipas angin yang nggak begitu, enggak. Kalau itu namanya kipas angin rusak ya. Jadi kipas angin yang muter gitu, napas menerpa kita nih, anginnya seng, itu di situ doa, itu pasti dikabul. Maksudnya gimana? Kak Yunita tadi kan datang customer cerita Mekah. Nah ketika customer nggak datang tuh kipas angin nggak datang gitu kira-kira. Nah pas begitu datang di situ kita cerita, di situ kita berdoa. Iya Ustaz. Orang nggak punya jodoh nih, mungkin kipas anginnya nggak datang. Tapi pada saat datang surat undangan dari orang lain, itulah kipas angin datang. Nah pada saat itu berdoa luar biasa itu. Pemirsa belum hamil, tapi ketika nggak ngelihat anak, nggak datang ke kipas anginnya. Nah tapi begitu ada anak kecil nyelonong masuk, kita ini anak siapa nih gitu. Nah sebenarnya itu kipas angin. Ya Allah, mudah-mudahan yang saya lihat anak saya sendiri, itu kipas anginnya datang. Nah harus dicari tuh pengetahuan akan momen itu, karena momen itu akan datang terus seperti kipas angin, dia akan datang terus. Trek, sang. Tapi kita lupa doa, lewat lagi. Nanti datang lagi, lewat lagi. Gara-gara kita tidak mampu langsung berdoa. Nah, Qur'annya ada pemirsa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Itu di surah Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi Nabi Zakaria kan bertahun-tahun berdoa punya anak. Tapi kipas anginnya belum datang nih. Nah kipas anginnya itu datang saat kemudian melihat Siti Maryam. Nah begitu ngeliat Siti Maryam dia jadi terinspirasi. Oh gitu. Nah ohnya itulah yang membuat kemudian Nabi Zakaria punya anak yang nanti namanya Yahya. Lanjut Kak Yunita. Gitu Ustaz. Jadi customer tuh pada cerita gitu sambil belanja itu kan saya ngeladangin itu cerita tentang Ka'bah gimana gitu. Saya berdoa gitu. Ya Allah panggillah saya kalau emang saya pantas gitu.
segerakan saya Allah. jadi tamumu gitu. Allah. Setahun saya punya butik, alhamdulillah kakak ipar kerja di Riyadh gitu, mengundang kami gitu, undang kami untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Haji ya, langsung haji. Ya haji, alhamdulillah Bahkan nggak haji. umroh dulu ya? Gini kemarin waktu itu kami ditawarin mau haji atau umroh gitu. Ya haji lah. Saya pilih haji, kami pilih haji. Terus gimana dengan usahanya kan baru, Kak. Kami kerja ini nih salah satunya ini Buat ya haji. buat haji ini gitu. Jangan saya lupain dulu lah dunianya Oh gitu. iya, Iya. mantap. Plok, plok, plok. Nah pemirsa jadiin ini kipas angin loh. Jadi ini kipas angin, ayo berdoa semuanya. Ayo kru-kru berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami barusan saja mendengar cerita tentang Makkah dan Madinah, haji dan umrah. Ya Allah, berangkatkan kami, orang tua kami, keluarga kami, dan anak turunan kami nanti ke tanah suci-Mu. Ya Allah, lagi dan lagi, terus dan bisa memberangkatkan haji dan umrah. Siapa yang mau kami berangkatkan dengan izin-Mu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Nah, kipas angin ini bisa dicari pemirsa. Jadi kita bisa meng-create kipas angin itu dan hanya satu arah saja. Caranya gimana? Gimana? Pelihara konsistensi impian, terus berada di arah kipas angin. Itu kan kipas angin bisa dibikin statis toh, cek gitu. Hanya di sini aja. Jadi emang harus membara impian itu, cita-cita itu, keinginan itu, omongan itu harus itu terus gitu. Ya, pokoknya ketemu orang Mekah. Ketemu orang Madinah. Ngomong lain-lain belokin lagi, ngomongin lain-lain belokin lagi. Cita-citanya di situ. Ah, itu teori kipas angin. Allahumma sholli wa sallim baraka wa ala alihi. Terus pulang dari haji, usaha lagi. Pulang dari haji itu jadi di kota Mekah itu kami memang benar-benar ibadah gitu. Ngelupain itu. Lupain. Waktu-waktu kosong tuh saya kadang-kadang share gitu foto gitu di status. Terus ada customer gitu nanyain, "Ibu bajunya bagus, saya mau dong," gitu Oh, kan. di Mekah nih. Iya gitu. Yang lagi dipakai. Iya yang lagi dipakai gitu nanyain gitu. Jadi saya ya udah saya diam aja gitu. Saya berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan kasihlah jalan yang terbaik buat kami gitu. Berdoanya di Mekah itu. Di Mekah. Waktu wukuf di Padang Arafah itu semua doa-doa yang kami mau itu Ustadz kami bacakan di sana. Dan Salah dijabah. satunya dengan saya pengen rumah waktu itu. Terus usahanya lancar gitu. Terus sampai saya itu udah saya keluarin semua. Terus saya bingung mau doa apa lagi gitu Ustadz. Iya, terus saya langsung berdoa gini, ya Allah kabulkanlah doa yang sudah saya ucapkan, apa yang ada di dalam hati dan yang belum saya ucapkan ya Allah gitu. Tahun berapa sih itu? Itu tahun 2013. Oh, Iya Ustadz. 7 tahun yang lalu. Iya. Saya pulang dari Mekah dari ibadah haji. Kemudian seminggu setelah itu alhamdulillah saya bisa beli rumah gitu. Wih, Wow. seminggu setelah. Seminggu setelah. Nah ini kipas angin lagi nih, buat yang belum punya rumah. Aduh, Ayo. amin, Ya Allah, amin. mudah-mudahan yang belum punya rumah, punya rumah. Amin. Yang lagi ngontrak, kebeli rumahnya. Amin. Sebelum saya ke peserta Zoom, sedikit saya mau ngasih tambahan. Ini sih bukan kesalahan ya, tapi ketidaktahuan. Bahwa dalam tanda petik salah satu sunnah ketika berhaji dan umroh apa coba? Dagang. Jangan salah loh. Gue mau umroh aja, gue nggak mau dagang. Wih salah bos. Gue mau haji aja nggak mau dagang. Gue maunya ibadah. Emang lu pikir dagang bukan ibadah emang? Gitu loh. Dan ibadah terbaik di mana? Di kota suci Mekah. Ibadah terbaik di mana? Di Madinah. Makanya lu dagang di Mekah. Makanya lu dagang di Madinah. Kenapa? Kan apa yang tidak terbaik ketika dilakukan di Mekah Madinah? Makanya 2-3 lembar ketika Allah bicara tentang Masjidil Haram, bicara tentang perdagangan. Itu ada statement dari Allah kira-kira begini. Wong orang lagi berkumpul dari seluruh penjuru negeri. Berkumpul dari seluruh penjuru dunia. Kenapa kamu nggak dagang? Kira-kira begitu. Susah-susah kita nyari orang dari seluruh Nusantara. Di tanah suci wukuf ketemu mereka. Loh kamu kok nggak dagang abon, nggak dagang ikan asin, nggak dagang susu kamu, nggak dagang pakaian kamu. Dagang.
Makanya saya bilang, salah kalau ada orang bilang, nggak, gue mau ngelupain dunia. Gue nggak mau dagang, gue nggak mau bisnis. Gue mau haji, gue mau umroh. Salah, bos. Salah. Wong Allah udah bilang kok, 2-3 surah, 2-3 halaman bicara tentang Masjidil Haram dan Mekah, Madinah, serta haji dan umroh. Allah bicara tentang perdagangan. Bahkan satu surat yang singkat, satu surat yang simpel. Li'ilafi Quraisyin. Ilafihim rihlatasyita'i wasaif. Itu bicara tentang falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Itu bicara perdagangan. Singkat suratnya, bicara tentang Ka'bah, bicara tentang ibadah yang paling tinggi, dan di situ bicara tentang perdagangan. Hidup pedagang. Aduh, pengennya lanjut terus nih, kita belum bahas soal Zoom. Quran Nah, juga. nggak apa-apa dah, makanya. peserta Zoom dulu. Iya, oke pemirsa, kita langsung nyapa nih ya. Ada Samson dari Palembang, Yulia dari Kuala Lumpur, Winarto dari Bandung, Nur Amalia dari Malaysia, Banyak ya? Ida Masya Banjarmasin, Allah. Fitriani Palembang, dan Mila dari Kuala Lumpur. Siap. Kita langsung ke ini kali ya. Pak Samson. Pak Samson. Iya, Palembang. Iya, ini rekan kerja, rekan dagang. Kakak. Oh, kakak. kakaknya. Mas Samson, apa yang bisa disampaikan nih tentang Yunita? Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Itu adik Yunita Puspasar itu ya betul ceritanya seperti itu dari nol dia. Tapi saya yang salut sama dia sama suaminya, ibadahnya kuat. Ibadahnya Puasa, kuat. ya puasa sama sedekahnya rajin. Ush. Pernah cerita kemarin kami sempat malu sama kakak saya Lius Pongo. Kami main ke Bandung. Ceritanya waktu tahun baruan. Jadi tahun baruan kami menunggu waktu jam 12 itu di rumahnya Yunita. Pas waktu jam 12 masuk, kirain itu mau ada acara di rumahnya. Nggak taunya dia sholat di sana. Woi. Itu. Jadi kami malu. Sama kakak saya. Subhanallah. Kita kembali ke Yunita ya. Iya, Ustaz. Tadi sepintas saya lihat dari Haji Samson ya, bahwa memang ibadahnya Yunita yang diyakini mempermudah segala urusan termasuk perdagangan. Iya. Bisa dijelasin lebih nggak ke pemirsa biar pada rajin ibadah? Oh, sebenarnya kalau menurut saya ibadah saya sih masih banyak yang kurang, Ustadz. Saya seperti biasa sholat 5 waktu. Kebiasaan saya itu alhamdulillah Ustadz sholat malam gitu. Tahajud, hajat, Waduh. sama witir. Wih, Kemudian saya setiap malam. insya Allah sih. Yang begini biasa, bagaimana yang malas ya? Tapi ada juga Ustadz Mana yang kelewat rajin, gitu. oh, gitu.